Menurut kelazimannya bahwa kalau RPS itu sudah disampaikan di awal pertemuan kuliah dan itu jadi pedoman kalian untuk melakukan pembelajaran. Mungkin perlu saya ingatkan lagi bahwa jam kuliah kalian itu ya sesuai ketentuan dikti itu kalau satu SKS itu adalah berapa teman-teman semua? Ada yang tahu nggak? Berapa menit satu SKS itu? 50 ya Pak? Ya prima, kalau yang tertulis itu 50 ya. Sebenarnya dia tidak 50 ya teman-teman ya, tetapi 170 ya. Ada 170 jam atau menit ya, 170 menit. Kalau pertemuan tetap mukanya adalah 50 SKS. Makanya banyak dosen kalau memberi tugas kalian itu hampir setiap hari ya sebenarnya dalam upaya memenuhi kewajiban bagi kalian juga untuk belajar ya. Coba kalian cek deh ya, berapa sih jumlah SKS itu sebenarnya menurut ketentuan dikti. Ada itu nanti di internet ya, di website itu banyak dijelaskan di sana ya. Kalau yang tatap muka memang 50 menit ya prima ya, sudah benar Mas Prima, tetapi itu yang tatap muka. Jadi kalau kalian 2 SKS, maka jumlahnya adalah 170 kali 2 ya. Jadi kalau maksudnya gini buat pemahaman kalian juga, kalau banyak dosen atau banyak tugas dari dosen, itu dosennya memang harus memenuhi kewajibannya juga gitu ya, untuk memberikan bahan kalian belajar mandiri. Dan juga apa itu ya, kalau nggak salah ada 3 komponen SKS sebenarnya ya, yang satu belajar tatap muka, yang kedua mandiri, yang satu lagi kalau nggak salah itu studi kasus atau semacamnya itu ya, semacam praktikalnya gitu. Baik teman-teman, kalau kuliah hari ini RPS-nya itu adalah menjelaskan pelaksanaan investasi pemerintah pada UMKM. Maksudnya gini, kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan investasi pemerintah pada UMKM. Kemudian untuk mencapai kemampuan itu, kalian mempelajari kebijakan pemberdayaan UMKM. Lalu peran BLU ya dalam mengelola dana. Ada PIP, ada LPDB, ini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa itu LPDB? Lembaga pengelolaan dana bergulir ya teman-teman ya. Nah ini kalian perlu pahami pertama posisi mereka ya. PIP itu ada di mana? PIP, LPDB, dan satu lagi itu apa tuh? Sebenarnya banyak ya teman-teman ya. LPM, UKP ya. Itu posisi mereka, BLU-nya itu, BLU kan bagian dari Satker KL ya. Itu ada di mana? Ini penting buat kalian. Kalian harus tahu stand-nya dulu ya, posisinya mereka dulu di mana. Pertama kalau PIP itu ada di Kementerian Keuangan ya. Dia BLU yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Lalu kalau yang LPDB ada di mana? Ada di Kementerian Koperasi dan UMKM. Satu lagi yang kalau di RPS ini ya adalah LPM UKP ini yang saya sudah tandain ini ya. Itu adalah lembaga apa itu ya, lupa saya, LPM UKP. Ada yang tahu nggak? Lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan. Kelautan dan perikanan, saya ingat. Terima kasih Dea ya. Jadi adanya tentunya kalau lihat namanya ya, Dea dan teman-teman ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Salah satu instansi ya, yang punya pendidikan mirip dengan PKN STAN itu juga adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan dia masih ada yang jadi PNS ya. Kebanyakan PTK ya, perguruan tinggi kementerian, PTKL ya, perguruan tinggi kementerian lembaga itu sudah tidak
mengotomatiskan mahasiswanya jadi PNS. Bersyukur kalau masih di Kementerian Keuangan ya, meskipun kalian tidak harus selalu ditempatkan di Kementerian Keuangan, tetapi kalian masih ikut kebijakan bahwa lulusannya dari PKN-STAN itu nanti akan ditempatkan di kementerian lembaga, bahkan pemerintah daerah. Sebentar ya teman-teman ya, saya mau arahkan kipas dulu ke tempat saya. Oh ya teman-teman, mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya dalam hati ya, tempatnya Pak Joko tuh ngajar di mana sih ya? Kadang ada di kantor, kadang ada di satu tempat. Karena memang Kementerian Keuangan saat ini masih menjalankan kebijakan 3 hari work from office ya, dan 2 hari work from home ya. Itu masih seperti itu. Dan saat ini saya berada di rumah ya. Yang jelas sih ada di rumah tertentu gitu ya. Yang saya ingin tenang ngajarnya gitu ya. Oke, tapi rumahnya nggak jauh-jauh dari PKN-STAN. Oke, kita ingin memberikan gambaran dulu tentang stand-nya tadi ya. Sebelum kita sampai ke materi, saya ingin diskusi dulu sama teman-teman sebagaimana ada di dalam slide ya. Sorry ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ya nggak perlu juga sih ya tahu ya. Saat ini saya tinggalnya itu sedang berpindah-pindah ya teman-teman ya. Kebetulan perjalanan saya itu dari Tangsel pulang pergi Cilengsi. Sekarang saya sudah tadinya di Tanjung Priok ya, pindahnya ke Cilengsi. Mungkin baru pindah sebulan sih, agak kecapean juga keletihan. Oke. Kemarin kita sudah bicara tentang KUR ya. Karena saya dapat informasi dari dosen koordinator bahwa pertemuan 8 dan 9 itu satu kesatuan. Makanya di slide kalian yang ke-9 itu ada slide yang kemarin ya. Ada slide yang kemarin. Jadi kalau kemarin itu kita bahas KUR ya. Kemudian hari ini kita sebenarnya harusnya bahasnya 2 tuh ya. UMI, 3 ya bahkan ya. Saya nggak tahu nih di pertemuan selanjutnya materinya apa gitu ya. Karena saya belum tahu nih pertemuan selanjutnya nih. Belum dapat bahannya gitu. Tapi kalau lihat RPS kan bisa sebenarnya. Apakah nanti ada kesinambungan ya? Sebentar saya cek dulu pertemuan 10. Kebijakan pengelolaan dana pendidikan dan lingkungan hidup, BLU, LPDP, dan BPDL. Sebenarnya sudah berbeda topik ya, dari tadinya UMKM menjadi yang non UMKM di pertemuan berikutnya nanti. Oke teman-teman semua, sebelumnya kita diskusi dulu ya, apa yang kalian ketahui tentang berapa ini? 4 hal ini ya. 4 hal ini. Oh ya, silakan diskusi. Searching boleh ya. Apa yang kalian mengetahui? Sebagai harusnya kalian itu adalah ahli-ahli treasury ya, Bendahara Negara. Mungkin Prima mau menjelaskan tentang satu hal dulu, nomor 1 misalnya. Sebelum nanti dia udah open mic.
apa perbedaannya gitu ya dari sisi apa namanya, pengelolaan dananya. Sambil nunggu jawaban Mas Erik, mungkin teman-teman bisa itu dulu, on cam dulu ya. Sebagaimana kewajiban kita, on cam-nya harus 1 jam atau 50 SKS pertama ya. Lalu nanti Mas Erik akan melakukan yang namanya apa, screenshot ya. Ayo Prim, nggak apa-apa Prim. Yang kamu ketahui, kamu kan udah pernah belajar tentang hibah gitu ya. Bantuan luar negeri dan hibah. Dana hibah ya Pak? Ya, satu hal aja. Kalau dana hibah itu kayak pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu, namun ada peruntukannya gitu Pak. Misal untuk di sektor pertanian, misal pembangunan irigasi, kayak gitu Pak. Dia hibah tapi ada peruntukannya Pak. Terima kasih ya. Kalian boleh menyampaikan apa saja ya teman-teman ya. Dan saya yakin bahwa kalian tidak ada yang salah. Malah mungkin nanti memberikan wacana tersendiri tentang hibah, misalnya tentang hal. Karena itu yang namanya dinamika ya, dinamika perubahan pengertian. Oke, tadi sudah saya sampaikan untuk teman-teman yang lain, coba buka kamera dulu ya. Buka kamera dulu biar cepat ya. Mas Erik akan melakukan screenshot ya. Oke, Mas Prima tadi menyatakan bahwa hibah itu dana yang diberikan oleh pemerintah ya, yang ada tujuannya yang tertentu gitu ya, Erik ya. Itu nanti akan banyak menimbulkan pertanyaan lagi Mas Erik ya. Tapi nggak apa-apa, ya memang seperti itu ya hibah itu. Kalian juga boleh membawa pengertian hibah ke yang lebih luas misalnya. Silakan, ada yang mau nambahin atau mengurangin, mengurangkan ya, menambahkan atau mengurangkan. Tadi siapa tuh Dea mana Dea? Iya Pak, mau nambahin kalau dana hibah itu nggak wajib sama nggak mengikat Pak. Oke. Jadi teman-teman harus punya kata kunci ya. Tadi kata kuncinya yang paling pas itu yang disampaikan oleh siapa ayo? Biar kalian ingat ya. Kemarin tuh banyak pertanyaan yang kata kuncinya kalian nggak dapat hints-nya gitu ya dari soal UTS ya. Tapi nggak apa-apa, UTS itu untuk memacu kalian belajar lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan nanti nilai UAS-nya plus nilai-nilai aktivitasnya ya. Makanya diskusi ini juga jadi bagian penilaian ya. Itu akan dapat nilai misalnya rata-rata B ya. B plus ya. Oh, nggak ada yang bilang amin gitu ya. Kan nggak ada A plus ya. B plus atau amin gitu ya. Atau A. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti dapatnya sekitar itu ya. Dinilai akhir ya. Sehingga apa namanya? Cita-cita kalian untuk menjadi orang ranking 1 di D3 KBN angkatan 2022 ya. Lulus 2022 itu bisa tercapai. Kan ada beberapa orang tuh yang ingin jadi ranking 1 di 2022 ya. Apa di saat lulus, sorry. Karena apa? Nanti perlakuannya beda tuh ya. Dan saya bahkan anak saya belum pernah tuh yang dapat ranking 1 ya. Mudah-mudahan kalian nanti dapat ranking 1 nih. Ada yang dapat ranking 1 kan nggak mungkin ranking 1 semua. Miska, Bella, dan Muhammad Iksan ya, tolong on cam dulu ya. Halo, atau kalian lagi ini ya, lagi ikut Zoom yang berbeda? Enggak? Zoom belum mulai tuh acaranya. Sementara itu dulu ya, di foto dulu, di foto biar kelihatan wajahnya sedang dulu.
sekalian sedang serius kuliah gitu ya. Itu penting buat pembuktian. Karena screenshot itu saya laporkan. Saya laporkan di portal, di-upload ya, gambarnya itu. Ya, silakan Bella dan Muhammad Iksan ini on cam gitu ya. Selain yang disampaikan dia tadi, ada nggak yang mau menyampaikan lagi? Izin menambahkan, Pak. Silakan Ricky. Mungkin menjawab pertanyaan yang tadi Bapak tanyakan, bedanya dana hibah sama dana bergulir. Kalau dana hibah itu sama kayak yang dibilang Prima sama Dea tadi, itu diberikan oleh pemerintah di atasnya untuk yang di bawahnya dengan peruntukan tertentu gitu Pak. Nah, sedangkan dana bergulir itu diberikan untuk UMKM, tapi kalau misalnya UMKM itu sudah besar, artian udah jalan baik gitu UMKM-nya, itu nanti dananya dikembalikan lagi dan digulirkan lagi untuk UMKM lain. Jadi bedanya itu kalau dana hibah itu nggak dikembalikan lagi, tapi ada peruntukannya. Sedangkan untuk dana bergulir itu tetap dikembalikan lagi kalau misalnya UMKM-nya udah berjalan baik gitu Pak, dan akan digulirkan lagi untuk UMKM yang lain. Mungkin itu Pak. Terima kasih Ricky. Ya, jawaban Ricky sudah membandingkan, itu lebih tinggi levelnya ya teman-teman ya kalau sudah membandingkan. Nah ini kebetulan Ricky sudah on cam semua nih ya. Tadi Bella ada pagi-pagi itu ya. Terus entah kemana dia, mungkin ke toilet dulu ya. Ini sudah on cam lagi Bella. Oke, sambil nunggu screenshot dari Ricky ya. Ada yang mau nambahkan lagi? Kalian boleh jangan terpaku sama aturannya. Atau kalian boleh punya wacana yang berbeda ya. Tapi tadi saya sudah nangkap kata kuncinya ya dari 3 orang penjawab ya. Itu yang perlu kalian pegang sebenarnya ya. Ya. Hintnya itu ada di mana tadi itu ya. Ada yang mau nambahkan? Oke. Kalau hibah itu tidak ada kewajiban mengembalikan gitu ya teman-teman ya. Itu yang tadi dia sampaikan ya. Sementara kalau yang lain ya, selain hibah maksudnya itu ada kewajiban mengembalikan. Nah ini penting buat kalian nanti, kalaupun kalian juga akan ikut misalnya atau mengelola ya, harusnya ikut dulu ya, ikut dulu D4 ASP ya. Kan kalau dari D3 itu bagusnya ya, itu bisa diterima setidaknya di 3 tempat ya. Yang D3-nya itu ya, D3 MAP, ASP, dan MKN pasti itu ya. Kalau MKN itu N-line ya di MKN. Tapi kalau prodi lain belum tentu ya teman-teman ya. Mungkin pajak yang bisa ke MKN, tapi prodi 4 pajaknya kan nggak ada ya. Tapi kalau pajak pindah ke alih program ke MAP itu ya agak sulit ya. Mungkin ke akuntansi pajak bisa. Nah yang kasihan yang bea cukai ya. Bea cukai itu spesifik. Tapi kalau nanti bea cukai mau ke akuntansi mungkin bisa difasilitasi ya dengan misalnya apa tuh teman-teman semacam matrikulasi gitu ya, menambah materi-materi penting yang berkaitan dengan akuntansi. Jadi intinya gitu ya. Coba mari kita cek ya dari link yang saya sudah cantumkan di sini ya. Mungkin ada link yang saya cantumkan nih ya teman-teman ya. Ini meskipun tahun 2011 ya, tapi ini basicnya ya, basic dari pengertiannya. Coba kita cek link itu ya. Ada apa di link itu ya? Ada yang sudah buka linknya? Ini diskusinya jadi panjang ya sebenarnya teman-teman ya. Ini ada yang namanya klasifikasi belanja ya. Ini dari websitenya Kementerian Keuangan ya teman-teman ya. JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kemenkiu.id. Nah di sini kita lihat bahwa pengertian dari klasifikasi jenis belanja ya. Selain kalian juga nanti dapat di buletin teknis ya, atau yang biasa dikenal sama apa tuh kalau di akuntansi teman-teman SAP ya.
namanya ya. Standar akuntansi pemerintah ya. Ini kalau SAP-nya ini nanti kalian cek deh, akuntansi dana bergulir itu nomor berapa ya, seharusnya sudah diletakkan ya. Coba kita cek di yang tadi dulu ya, di website tadi. Ini kalian perlu paham nih ya, karena nanti walaupun kalian di bagian surat apa itu yang ngurus surat pertanggungjawaban nih, KPA ya, atau benar, kalian nggak boleh salah akun ya. Jadi di sini ada pengertian tentang hibah dulu ya. Hibah itu masuk apa sih ya? Ada jenis belanja itu ada belanja pegawai, belanja barang ya teman-teman. Kemudian belanja modal. Ya, ini kepala 54 ya, belanja bunga utang ya. Ya, pakai yang hilang aja ya. Ya, sorry ada belanja bunga utang ya. Kemudian ada belanja apa lagi? Nggak mau jalan. Ada belanja subsidi ya. Ada belanja hibah nih dia di akun kepala berapa tuh? 56 ya. Akun kepala. Jadi kalau kepala 51 belanja apa tadi itu? Pegawai ya. Dia harus paham betul kalian akun-akun ini ya. Kepala 52 belanja barang, 53 belanja modal ya. Kemudian 54 apa? 54 itu belanja bunga utang. Kalau belanja perjalanan dinas masuk ke mana? Masuk akun 52 ya. Kalau dulu 54 tuh ya. Kalau yang zaman dulu kayak orang-orang seperti saya agak confused tuh. Ya. Kok 52 sekarang, dulu kami 54 kalau belanja perjadin deh ya. Perjadin itu perjalanan dinas. Nah, itu di situ ada pengertian subsidi, kembali ke yang permasalahan kita ya, 56 tuh ada pengertian subsidi ya. Sorry kok subsidi, hibah ya. Hibah itu belanja pemerintah pusat ya, dalam bentuk transfer uang kepada pemerintah negara lain, organisasi BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela. Ini tadi yang disampaikan Dea nih. Tidak wajib ya, tidak mengikat dan tidak perlu dibayar kembali. Itu hintsnya ya. Nah, kalau dana bergulir itu beda ya. Ricky tadi sampaikan, kalau dana bergulir itu harus dikembalikan jadi utang bagi penerimanya ya. Dan itu nanti akan dikaitkan kalau dalam hal berkaitan dengan bantuan UMKM, kelasnya. Ingat kan kalian kemarin sudah tahu kan yang namanya kelas UMKM ya. Ada kelas yang mikro ya. Terus apa lagi tuh? Ultra mikro, mikro, kecil, menengah ya. Apa sih kepanjangannya? UMK ya. Ada yang bilang UMK, ada yang bilang UMKM gitu ya. Itu terminologinya tergantung dari ketentuannya ya, dasar hukumnya ya. Nah, kalau dia masih di level ultra mikro ya, kalau bahasa kerennya apa ya, kalau nanti kalian lagi diskusi debat misalnya ya dalam acara apa tuh, mau ada forum ya buat kalian ya. Ini di slide sebenarnya ada ya, di slide itu ada apa sih bahasa Inggrisnya, UMKM gitu ya. Ada yang tahu nggak? Di slide itu halaman apa tuh ya? Halaman 50-an nih. 60, 50-an ya benar. Itu dia 52 ya. Atau 51, 52 itu ya. Itu adalah namanya pengusaha kecil. Jadi ternyata teman-teman ya, pengusaha kecil itu di seluruh dunia ya, itu diyakini perlu diberdayakan oleh pemerintahnya ya. Karena memang mereka adalah tulang punggungnya, dan Indonesia jangan sampai kalah tuh ya. Jangan sampai kalah. Kalau kalian misalnya bandingkan dengan Vietnam ya, dengan Thailand ya, kita mungkin UMKM-nya atau China ya. Kalau Jepang sudah dari dulu tuh ya. Jepang itu memberdayakan masyarakatnya ya di suatu desa untuk misalnya memproduksi massal bagian tertentu dari sebuah mobil gitu ya. Itu tekniknya Jepang ya. Nanti tekniknya di Korea lain lagi, di China lain lagi ya. Di Thailand itu lain lagi ya.
tekniknya tuh macam-macam, kebijakannya macam-macam. Bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Apa yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia gitu misalnya untuk memberdayakan UMKM. Kemarin diskusi kita sudah panjang lebar sebenarnya kan UMKM ya. Kemarin tuh kalau nggak salah ada yang bicara tentang LPEI ya, lembaga pembiayaan ekspor impor ya. Kita juga sudah bicara tentang bagaimana peran dari Kementerian Keuangan dan kementerian lembaga yang lain gitu ya dalam membina UMKM. Dan di sini kalau Kementerian Keuangan itu dominan sebenarnya ke masalah pembiayaan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cek di beberapa peraturan terkait dengan pemberian dana buat UMKM itu ya sebenarnya bukan UMKM saja ya, banyak program kita termasuk misalnya transfer ke daerah gitu ya, itu Kementerian Keuangan selaku penyedia dana ya. Ini kuasa pengguna anggaran dan sebagai eksekutor ya. Jadi kalau penyedia dana itu apa? Selaku bunnya ya, selaku bunnya. Kalau pengguna anggarannya PA-nya adalah KL ya. Nanti didelegasikan lagi ke bawahnya jadi kuasa pengguna anggaran itu ya. Nanti BLU itu ya. BLU yang ada di KL. Kenapa harus BLU? Karena kalau satker biasa tidak boleh ya. Kalau BLU itu memang ada sebuah namanya apa tuh? Kalau bahasa Inggrisnya government enterprise ya, yang diciptakan untuk menjembatani, atau kalau mungkin kalian juga pernah dengar itu kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, special purpose vehicle ya, semacam kendaraan tertentu yang diciptakan untuk pemerintah bisa campur tangan di dunia bisnis ya. Karena etikanya pemerintah itu tidak boleh bisnis gitu ya, etikanya seperti itu. Tapi ternyata ada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan bisnis. Dan umumnya kalau BLU itu hanya sebagai penyedia dananya saja ya. Kemudian nanti yang eksekutor utamanya, penyalurnya itu adalah lembaga keuangan ya. Bisa perbankan ya, bisa apa itu kayak semacam modal ventura ya, bisa koperasi. Dan ternyata kalau UMKM itu bisa juga kelompok. Gitu ya. Kelompok itu maksudnya apa? Kalau kalian punya perkumpulan, ya, misalnya Prima punya perkumpulan pengusaha apa Prim? Misalnya Prim, pengusaha apa? Pembuatan film gitu ya, kecil-kecilan ya, edit film atau apa gitu ya. Itu kalau memang nanti dilembagakan ya, setidaknya ada izinnya ya, itu nanti bisa untuk menerima dana dan menyalurkan kepada anggotanya gitu ya. Nah nanti umumnya ya teman-teman ya, kalian jangan confuse juga dengan yang namanya penyaluran dana atau investasi langsung dan tidak langsung itu ya. Itu juga key yang perlu, atau kata kunci yang perlu kalian pahami itu ya. Kalau pemerintah ke LPDB misalnya atau ke PIP, Kementerian Keuangan dalam hal ini, memberikan dana ke PIP itu sifatnya langsung atau tidak langsung. Umumnya dia sifatnya langsung ya teman-teman ya, langsung diserahkan aja ke rekeningnya BLU itu ya. Ini kalian, ini jadi perdebatan loh ya teman-teman ya, jadi banyak perdebatan. Nah nanti BLU-nya itu menyerahkan ke para penerimanya UMKM itu dia tidak langsung, karena harus ada perantaranya lagi ya. Perantaranya lagi itu lembaga keuangan ya. Misalnya melalui bank ya. Lalu Pegadaian itu lembaga keuangan bukan bank ya. Lalu melalui koperasi juga seperti itu. Nah
Kalau hibah itu boleh kita katakan investasi yang sifatnya permanen, karena kita itu juga masih jadi perdebatan, permanen gimana Pak? Tapi belum ada istilahnya ya. Mungkin itu saya kira masuk ke permanen. Tetapi kalau yang apa tadi, dana bergulir itu tidak permanen ya, masuknya ya. Nah, kemudian apalagi tuh? Untuk bisa lebih memahami gitu ya. Apalagi sifat-sifatnya dari bantuan tadi. Oh itu subsidi bunga, itu gimana itu? Subsidi bunga. Itu bisa jadi investasi atau bukan bisa jadi ya. Itu adalah jenis, biar pasti aja ya, investasi pemerintah tidak langsung. Nah, nanti dicatatnya di mana itu ya. Kalau subsidi bunga, belanjanya belanja apa gitu ya. Ini saya masih share yang mana nih? Masih share yang Perben ya? Sorry, Kemenkeu ya? Iya Pak, yang JDI. Oke. Nah, ini kalian bisa cek di sini ya. Ini kalian baca yang benar ya. Baca, pahami betul. Nah, kalau subsidi bunga itu masuknya ke belanja subsidi ya, teman-teman ya. Benar nggak belanja subsidi? Sebentar. Ini memang harus dibaca ya. Susah juga kalau dihafalkan ini. Tadi itu saya baca, oh sorry, masuknya belanja, saya kira belanja lain-lain ya. Belanja lain-lain kalau yang bunga ini ya. Karena nanti masuk belanja subsidi dia. Ya. Kemudian ada lagi di sini belanja hibah ya. Ini belanja hibah yang mana gitu ya. Padahal sudah ada di sini yang namanya tadi tuh belanja 56 tadi ya. Belanja hibah ya. Nah, ya. Di sini ada lagi belanja lain-lain, tapi belanja hibah ini harus ada penjelasannya ya. Nah, belanja lain-lain yang termasuk hibah itu yang mana gitu ya. Ini nanti akan kalian dapat ketika kalian sudah bekerja. Ini harusnya yang belanja hibah ini ya, yang lain-lain itu yang di luar 56 ini ya. Coba kita cek yang 56 ini apa nih? Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang barang ke pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, daerah, dan pemerintah dan pemerintah dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali, serta tidak terus-menerus ya, tidak harus terus-menerus, dan dilakukan dengan sah perjanjian antara pemberi hibah dengan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja ini, ya, belanja hibah ini adalah pinjaman atau hibah luar negeri yang terus hibahkan ke daerah. Nah, gitu ya. Di luar itu ada belanja hibahnya, nanti dicatat di akun berapa tadi? Akun subsidi ya. Akun belanja lain-lain ya. Akun belanja lain-lain. Di sini ada belanja hibah juga. Nah, ini saya belum tahu persis ya. Begitu luasnya mata kuliah yang berkaitan dengan akun sebenarnya. Tapi yang saya kira itu yang di luar dari yang tadi itu, belanja hibah itu ya. Nah, ini sebagai contoh aja teman-teman, untuk kalian perlu memahami. Kalau kalian masih dapat buku nggak dari PKN STAN? Masih nggak? Buku tulis? Tidak Pak. Tingkat 1 dapat? Semester 1? Masih ingat? Itu cuma tumbler, flash disk, sama iya itu aja Pak. Saya kurang paham juga ya, karena kan saya nggak di bagian keuangan ya, saya kan hanya dosen. Kalau zaman saya dulu waktu kuliah lengkap tuh ya, Erik ya, dapat buku ya, dapat apa itu, alat tulis ya, penggaris segala macam gitu untuk keperluan kuliah, dapat stop map ya. Nah, itu kalau menurut kalian itu belanja apa tuh? Jadi pemerintah mengeluarkan uang untuk mahasiswa PKN STAN atau mahasiswa ikatan dinas, itu belanja apa?
masuknya. Kalau kalian ditempatkan di pakaian stand, harus tahu tuh ya. Nanti belanja apa itu maksudnya. Perlu kalian baca lagi yang di sini nih, yang tadi saya sampaikan. Coba. Itu bukan hibah ya teman-teman ya. Tapi itu belanja barang ya. Kalau yang belanja kalian itu dia repotnya ya. Jadi nggak bisa dinalar gitu aja tuh ya. Belanja barang ya. Nah ini dia. Jadi kalau yang tadi bukan bantuan, pemberian buku ya, termasuk jaket alma mater ya. Dapat nggak jaket alma mater? Dapat, Pak. Dapat. Itu adalah belanja barang non operasional ya teman-teman ya. Dimasuknya di sini akunnya nanti. 52 akunnya ya, bukan akunnya hibah. Tapi belanja barang non operasional. Merupakan pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja ya. Ini dapatnya di sini nanti ya. Ini dia nih, belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain mahasiswa yang merupakan pengeluaran anggaran belanja untuk pengadaan barang diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain dengan tujuan kredit tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. Kenapa? Kalian mahasiswa tidak termasuk orang yang bisa menerima bantuan sosial gitu ya. Nggak ada itu PMK-nya. Mahasiswa adalah penerima bantuan sosial. Jangan disamakan dengan di masa COVID ya. Jangan sama. Jadi nanti kalian akunnya ada di situ. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti kalian menyelenggarakan kegiatan di Satker ya, menyelenggarakan kegiatan di Satker di tempat kalian bekerja, isinya penyuluhan ya, penyuluhan kepada orang-orang ya, apa saja tuh ya, tergantung nanti tusinya kan, apakah kepada pegawai koperasi kalau kalian di Kementerian Koperasi ya, apakah kepada pegawai yang bukan pegawai, kepada orang yang mengelola koperasi ya, atau orang yang cinta lingkungan gitu ya, atau orang-orang yang ya kalau MKM ya koperasi juga ya, banyak nanti ya teman-teman ya. Nah itu dapat uang dia ya, dapat uang lalu plus seminar kit misalnya gitu. Itu masuknya belanja mana? Itu mirip dengan kalian tadi ya, masuknya adalah belanja barang non operasional karena mereka bukan penerima bantuan ya, bukan yang berhak menerima bantuan. Mereka hanya diundang ya, diundang ikut kegiatan. Ini yang perlu kalian pahami betul nih, jangan sampai nanti, karena akan jadi temuan BPK nanti teman-teman ya, akan jadi temuan BPK kalau kalian salah membukukan satkernya ya. Saya khawatir kalian nanti di KL ya akan ditempatkan di tempat-tempat seperti itu ya. Ya. Karena kalau menurut saya ya, karena saya kan sudah 30 tahun bekerja dan saya adalah orang yang kuliahnya sama dengan kalian, jurusannya kebenaran negara ya. Kalian adalah bagian ujung tombaknya Kementerian Keuangan atau KL ya, untuk menghasilkan laporan keuangan yang levelnya itu bagus ya, yang WTP misalnya gitu. Nanti orang-orang akuntansi itu bekerja atas dasar apa yang sudah kalian tuliskan di akunnya itu ya. Orang-orang akuntansi itu dia menyiapkan pembukuan. Tapi kalau kalian salah, bisa saja mereka juga ikut salah gitu ya. Karena kalian di awal. Bahkan ketika sesuatu tidak jelas, kalianlah mulai yang pertama kali menjelaskan ya, supaya pengeluaran negara ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itu yang banyak sebenarnya sedihnya ya teman-teman ya. Banyak yang belum tahu tugas kalian ya, di kebendaraan negara. Itu sayangnya ya. Mungkin dari kita sendiri, dari saya, dari teman-teman. Kalau saya sih sering menyampaikan ke misalnya kemarin ya ke Universitas Brawijaya kalau nggak salah ya, lupa, rapat dengan Pak Wadir ya, Pak Adi Sunarnya, dengan Pak Rido, bahwa prodi kita itu bukan ini ego sektoral ya, bukan ya, tapi memang secara kenyataan faktanya bahwa
Prodi Kebenaran Negara itulah yang awal pertama kali menyiapkan ya laporan keuangan itu ya untuk bisa berkualitas bagus. Ya. Kalau kalian nggak kuat ya di pemahaman tentang tadi itu misalnya jenis belanja ya, atau tidak mampu membuat suatu pengeluaran yang tidak jelas menjadi jelas, ya, itu bisa bisa nggak dapat target bagus tuh laporan keuangannya. Ya. Oke, ada yang mau berpendapat? Ada yang bertanya apa gitu, terserah ya. Saya masih tayang apa, Erik? Masih JDIH, Pak. Masih jadi ya. Nah, takutnya saya buka file ini kalian apa tayangannya jadi berubah. Syukurnya enggak ya. Kalau J J kalau yang Gmail pakai itu suka berubah juga. Bentar ya. Kelas kalian mana sih? Bukan kelas kalian ya, makulinnya di tempat saya. Oke, kalau dana bergulir tadi sudah dijelaskan oleh Erik. Yang lain apa teman-teman? Silakan diskusi yang lain. Yang lain tadi apa? Tempat kita diskusi di halaman 2 ya. Nah ini ada bantuan langsung kepada masyarakat itu apa? Sambil saya nyiapin upload. Coba searching dulu ya. Kalian searching. Ini kalian betul-betul pahami deh ya. Kalian baca pelan-pelan gitu ya. 609 ya Rik ya? Iya, Pak, 609. 22 Juli. Kalau kalian sudah paham, nanti di situ ya pengertian-pengertian dasar tadi, itu enak menjelaskannya nanti. Izin mencoba berpendapat, Pak. Silakan mas. Bapak apa mas? Gak usah takut salah mas. Kalau menurut saya bantuan langsung kepada masyarakat itu seperti BLT Pak, bantuan langsung tunai. Jadi itu merupakan program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat, Pak. Siap. Ada tambahan nggak? Misalnya perlu dikembalikan atau enggak? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu ya. Iya, Oke, Pak. setuju saya Bima. Atau ada yang mau berpendapat lain, teman-teman? Ya, nggak apa-apa. Izin menambahi Pak, Baik, bantuan silakan. langsung kepada masyarakat tidak melulu soal bantuan tunai berupa Ya. pemberian uang, tapi bisa juga pemberian bahan-bahan pokok seperti bantuan raskin, kemudian ada kompensasi bantuan pendidikan bagi masyarakat yang masyarakat menengah ke bawah, serta ada juga subsidi angkutan umum kepada masyarakat. Seperti itu, Pak. Apalagi? Makasih Bella. Kan kalian baca sumbernya kan? Bella kan tadi baca sumber ya? Baca referensinya kan? Siapa? Ada kan? Itu biasanya nanti juga ada dasar hukumnya ya kalau kita mau telusuri lagi Bella ya. Jadi nggak ada yang salah ya yang kalian sampaikannya. Kalian boleh juga pakai pemikiran sendiri ya.
Jadi begitu ya teman. Oke, silakan. Bantuan langsung kepada masyarakat itu merupakan program bantuan yang tujuannya itu untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, seperti itu, Pak. Dan juga biasanya ditujukan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan seperti yang kemarin itu BLT untuk masyarakat yang terdampak COVID-19, itu, Pak. Ini kalian boleh boleh kritisi ya. Tadi saya baca juga, saya ikut rembukan sama kalian diskusi, bukan saya berarti paling ngerti loh ya. Karena memang ragam itu banyak kali ya teman-teman. Kalau di bahasa kita kemarin tuh di pertemuan 8, fiturnya itu banyak. Jadi kalau bantuan langsung kepada masyarakat itu termasuk juga pengerasan jalan misalnya. Ingat nggak dulu di kampung tuh ada proyek yang namanya PNPM. Apa tuh PNPM ya? Saya lupa. Ada yang bisa menambahkan PNPM itu? Di searching aja teman-teman. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Nah, itu ya. Itu termasuk bantuan kepada masyarakat. Yang saya ingin harapkan di sini adalah kalian jangan dispute dengan kata bantuan ya. Jangan bingung. Karena nanti istilah kata bantuan itu dibikin rancu itu di berbagai pengalihan, penyaluran dana kepada masyarakat. Kalau kemarin kita sudah bahas juga terkait dengan bantuan permodalan ya. Yang kemarin yang sebelumnya KKM-nya itu berkaitan dengan bantuan langsung masyarakat, ultramikro itu apa namanya itu kemarin? Siapa tuh kemarin? Ya, jadi bantuan kepada ultramikro itu ada dua ya, bantuan langsung ya dan bantuan pembiayaan. Masih ingat nggak? Yang bantuan langsung itu nilainya hampir 2 juta sampai 3 juta ya. Itu tidak ada yang tidak perlu dikembalikan. Ya. Tapi kalau udah pakai kata frase jadinya ya, 2 kata pembiayaan ya, bantuan pembiayaan itu harus dikembalikan. Dia termasuk yang ke pengertian dana bergulir. Nanti ada lagi istilahnya yang bikin bingung kalian juga tuh. Ya, saya tadi baca, saya kan kalau mau ngajar kalian tuh belajar dulu ya teman-teman. Itu bedanya sama kalau kalian mau belajar seperti saya, kalian bisa berdiskusi panjang lebar di sini. Sayangnya kan kalian nggak sempat baca tuh, ya karena bahannya juga baru saya kasih tadi. Hibah dana bergulir, istilahnya gitu ya. Jadi saya baca di artikel seseorang, apa itu ya? Hibah dana bergulir. Mungkin Kamila mau menjelaskan, Kamila. Nggak saya tulis sih di layar tuh ya, hibah dana bergulir. Karena itu memang fitur-fitur aja ya, atau terkait sama mekanisme sebenarnya. Izin mencoba ya Pak. Ya silakan. Kamila. Seperti yang dijelaskan sama teman-teman tadi, kalau hibah itu kan biaya yang uang ataupun selain uang yang diberikan kepada masyarakat tanpa harus dikembalikan lagi kepada pemerintah. Nah, kalau dana bergulir itu saya baca cara pemberiannya itu dengan memberikan suku bunga yang lebih murah dibandingkan dengan lembaga komersial atau memberikan pinjaman tanpa harus dikembalikan kembali gitu Pak kepada masyarakat. Nah kalau misal digabungkan jadi satu, hibah dana bergulir itu mungkin uangnya itu tetap dari masyarakat dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Tapi nantinya ini sih Pak, tetap maksud saya itu ini uangnya itu masih dilanjutkan untuk UKM-UKM lainnya. Jadi untuk masalah dikembalikan atau tidaknya itu bergantung kepada si pemberi bantuannya, Pak. Ya, betul. Mohon koreksinya ya, Pak. Siap. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau hibah dana bergulir itu ya, sebenarnya dari pemerintahnya itu sudah dihibahkan kepada suatu kelompok penerima tertentu ya.
Contohnya tadi ya, dari pemerintah, ini makanya jangan bingung kalian nanti ya. Ketika dia menyiapkan dana untuk sebuah lembaga ya, BLU, itu dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan itu sudah bentuknya hibah nanti pencatatannya ya. Sementara oleh BLU-nya nanti boleh dibuat bantuan langsung ya, maupun yang sifatnya juga dana bergulir ya. Atau hibah ya, bantuan langsung itu kadang-kadang disebut juga dengan hibah harusnya ya. Itu yang bikin bingung sebenarnya. Jadi kata kunci tadi kan dikembalikan atau tidak dikembalikan ya. Nah itu nanti diserahkan ke BLU ya, mau BLU-nya PIP ya, ataupun juga LPDB ya. Itu ketika diserahkan ke BLU itu oleh pemerintah pusat, itu sebenarnya hibah ya, untuk dikelola oleh BLU. Nah, nanti oleh BLU diserahkan lagi kepada masyarakat ya, bisa langsung, bisa melalui perantara ya. Itu nanti bisa jadi hibah, bisa jadi dana bergulir. Ya. Di masyarakat setelah dia terima hibah, itu nanti kesepakatan masyarakatnya bagaimana? Oh, jadikan dia dana bergulir. Nah, itu bisa ya. Makanya tadi ada istilah apa tuh Kamila ya. Kalau di pemerintah daerah itu ya, dari pemerintah pusat itu dikasihkan hibah ya, itu semacam transfer ya ke daerah. Nanti di daerahnya itu diserahkan lagi ke berbagai BLUD-nya ya, lalu sampai ke masyarakat. Oleh masyarakat disepakati bahwa hibah yang dari pemerintah itu akan dijadikan dana bergulir. Makanya nanti ada istilah hibah dana bergulir. Ya. Begitu Kamila ya. Jadi kalian nggak usah bingung lah ya. Ketika sampai di mana dia jadi hibah, ketika sampai di mana jadi dana bergulir, tergantung nanti siapa pengelolanya, dia menetapkannya sebagai apa. Gitu. Dan itu nanti juga sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Ya. Misalnya nih, kalian urunan di kelas ya, ini logika biasa aja. Itu namanya apa tuh? Ada nggak nanti urunan kelas itu yang dikembalikan ke pembayar? Ada nggak? Jarang ya. Biasanya iuran kelas itu semacam belanja habis gitu ya, akan dibelanjakan habis dan nggak perlu dikembalikan ke ininya kan, ke pembayarnya kan. Beda sama arisan kelas ya. Kalau arisan kelas kan semacam dana bergulir tuh ya. Nah, tetapi ketika misalnya gini, kalau di Pekenstan itu ada ya urunan ya, dan itu dianggap sedekah gitu ya, berarti hibah itu ya. Dan nanti kalian boleh bandingkan tuh apa sih beda sedekah dengan hibah gitu ya. Itu ada di bahasa generiknya, bahasa umumnya. Nah, nanti dikumpulkan oleh pengelola, dijadikan dana pinjaman buat misalnya pegawai-pegawai yang tidak mampu ya. Padahal awalnya itu adalah hibah ya, pemberian dari para pegawai yang urunan gitu ya. Bisa jadi yang tidak mampu juga ikut urunan ya. Nah, kira-kira semacam itulah ya nanti ya teman-teman ya, cara mengelola dananya itu. Ada yang mau nambahkan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah dana pembangunan masyarakat. Dana pembangunan masyarakat itu ya proyek-proyek yang dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dari luar negeri yang diperuntukkan bagi pembangunan masyarakat. Apa saja ya, tidak harus jalan ya, keterampilan ya, skill ya, atau apa tuh misalnya dari jalan sudah ya, fisik termasuk non fisik kan ada dua tuh ya. Kalau misalnya ada itu bisa jadi hibah, bisa jadi pinjaman ya teman-teman ya. Dana pembangunan masyarakat itu jangan dirancukan dengan bantuan ya. Ini lihat kata-katanya nih, dana pembangunan masyarakat. Ya. Bisa jadi urunan dari masyarakat sendiri kan gitu ya. Kan sekarang kita menggalakkan itu ya, yang namanya hibah dari masyarakat untuk wilayahnya minimal ya.
Kalau ada yang lebih mampu, masyarakat kan bisa tuh hibah untuk membantu mengatasi keuangan negara. Biasanya itu kalau dalam keadaan perang, gitu ya. Kalau kita lagi kesulitan ya, ketika dalam perang itu, nanti kita urunan tuh buat negara kita ya. Itu namanya hibah dari masyarakat. Dan umumnya urunan-urunan seperti itu tidak perlu atau tidak masyarakatnya ikhlas gitu ya, tidak minta kembali dari negara. Kecuali memang diperjanjikan lain, misalnya obligasi negara gitu ya. Berarti negara itu berutang, ada suratnya ya. Untuk keperluan pembelian persenjataan misalnya ketika perang, negara mengeluarkan obligasi. Nah itu negara wajib bayar tuh ya. Kalau di zaman dulu itu ada obligasi pemerintah yang sempat ribut sampai berapa tahun itu ya belakang tuh ya. Rakyatnya minta dikembalikan. Padahal pada waktu itu sejak tahun kalau nggak salah tuh 55 ya. Itu sudah diumumkan bahwa negara akan membayar semua obligasi di tahun 50-an itu ya. Dan ada jatuh temponya kalau rakyatnya tidak mengajukan penggantian dengan membawa bukti-bukti obligasinya kan. Ternyata masih banyak yang terlewat ya rakyatnya karena mungkin pada masa itu telekomunikasi ya tidak selancar sekarang ya. Kan kalian jangan membayangkan hari ini ya, pada saat itu kan belum ada internet ya, belum ada WA group, mungkin dari mulut ke mulut. Surat kabar juga nggak banyak waktu itu ya. Televisi jangan-jangan itu salurannya mati hidup ya. Kalau nggak salah tuh televisi, saya tuh termasuk orang yang tahun 70-an lahir ya. Orang yang mengalami hanya ada satu stasiun televisi waktu itu, TVRI gitu ya. Kan kalian nggak ngebayangin tuh Pak Joko hanya nonton TVRI gitu waktu itu ya. Sementara ketika kalian lahir itu stasiun televisi sudah banyak, plus sekarang sudah kemajuan teknologi. Jadi gitu ya teman-teman ya, beberapa tahun lalu itu ada sempat ramai di media massa ya, rakyat meminta klaim obligasi. Nah, dana-dana yang dari masyarakat tadi, dari pemerintah untuk keperluan membangun ya, itu masuknya ke pengertian apa tadi? Dana pembangunan masyarakat. Kalian nanti bisa mendefine masyarakatnya yang mana tuh? Masyarakat petani, masyarakat pembelajar, ya. Apakah nanti bentuk hibah atau dana bergulir? Ya silakan aja. Tapi secara umum keseluruhan untuk membangun masyarakat. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk dana desa itu bisa dikatakan dana pembangunan masyarakat? Ya, masuk dia dana pembangunan masyarakat desa ya. Nah, awalnya kalau lihat sejarahnya nanti ya, kalian telusuri sejarahnya maksud saya, itu dari program PNPM tuh. Ya. Dulu kan belum gencar tuh ya dana desa ya. Baru 15 tahun lalu tuh dana desa mulai gencar ya. Alokasi APBN itu lumayan besar gitu ya. Berapa triliun gitu kira-kira? Hampir 60 triliun setiap APBN. Coba dicek APBN kita tahun ini ya. Dana desa itu dapat berapa? Dan itu sekarang ya, bantuan-bantuan yang PNPM itu termasuk alokasi dana desa itu sebenarnya yang masuk ke dalam alokasi dana desa itu akan difokuskan oleh pemerintah untuk pengembangan BUM desa. BUM desa apa tuh? Ada yang tahu nggak? Badan usaha milik desa, Pak. Ya, betul ya. Badan usaha milik desa itu adalah lembaga yang ada di desa ya, yang terpisah dari kementerian kepemerintahan desa ya. Itu ditujukan untuk melakukan bisnis ya. Semacam BLU dia ya. Bahkan lebih mirip BUMN ya. Nah, itu ada problem juga teman-teman. Perpajakannya bagaimana, akuntansinya bagaimana. Ya. Kalian kalau mau ikut pengabdian masyarakat, ya, dosen, itu nanti akan bisa ikut lebih paham. Ya. Nah, ada akuntansi khusus untuk BUM desa ternyata. Ya. Saya belum tahu juga itu, dia masuk ke PSAP yang mana gitu ya.
Nanti saya mau cek deh ya. Nah itu sayangnya perpajakan itu juga masih dispute ya. Perpajakannya apakah BUMDesa itu dapat keringanan pajak atau tidak gitu ya. Masalahnya begini, nanti ada struktur organisasi BUMDesa. Nah, sebenarnya yang bagus itu ya, tapi ini belum tentu seragam tergantung desanya soalnya ya. Yang bagus itu BUMDesa itu seperti Kementerian BUMN ya teman-teman ya. Yang bagus itu strukturnya ya. Nah, nanti Kementerian BUMN itu membawahi perusahaan-perusahaan desa. Ya. Perusahaan desa itu nanti bisa berbentuk PT, kalau desanya sudah bagus ya, sudah maju maksudnya, bisa berbentuk badan usaha gitu, CV, dan tentu itu akuntansinya beda itu. Ya. Dia sudah akuntansi corporate, ya. Bukan akuntansi BUMDesa itu kalau sudah bentuk PT. Nah di situ yang kompleksitasnya ya, kompleksitasnya dari BUMDesa. Ya. Banyak desa-desa yang sudah punya perusahaan terbuka gitu ya. Tapi kayaknya belum go publik lah ya. Baru pendirian PT, CV. Ada juga yang desa itu hanya punya perusahaan-perusahaan ultramikro, bukan perusahaan itu ya, usaha namanya. Terdiri dari orang-orang rumah tangga biasa, para UM ya, ultramikro. Belum bisa dibilang K atau M gitu ya, kecil atau menengah belum bisa ya. Dari sekumpulan orang-orang yang buka toko biasa gitu ya. Nah itu akuntansinya akuntansi MKM ya. Bukan akuntansi perusahaan tadi, akuntansi sederhana aja sekedar pencatatan ya. Seperti itu. Jadi dana pembangunan masyarakat dalam hal ini yang PNPM itu sudah dihapus ya, itu akan dikembangkan untuk membangun BUMDesa. BUMDesa itu tadi saya sudah sampaikan bahwa isinya itu kebanyakan UM ya, ultramikro. Sangat sedikit yang sudah masuk UMK, itu sudah, apalagi M ya, UMKM. Sangat sedikit ya. Kebanyakan masih UM, ultramikro di desa itu. Benar nggak? Ada yang punya, atau ada yang sedang tinggal di desa nggak? Saya kebetulan sampai saat ini masih tinggal di kota ya. Saya di Cilengsi juga belum ke desanya gitu. Tapi kalau kalian yang betul-betul tinggal di desa, kalian mungkin mengamati itu yang namanya badan usaha milik desa ya. Benar nggak itu yang tadi saya sampaikan? Harusnya kalian kasih klarifikasi ya. Atau jangan-jangan kalian tidak mengamati juga desanya. Sayang sekali. Ada yang tinggal di desa nggak? Miska tinggal di desa nggak? Saya kota, Pak. Oh, di kota. Siapa yang tinggal di desa? Bella di desa. Saya, Pak. Saya pernah nanya kan, karena ke Bella itu ya. Ngamati desa kamu nggak, Bella? Tidak terlalu mengamati sih, Pak. Kapan-kapan kalian mainlah ke kantor desa ya, kalau yang tinggal di desa ya. Miska di kotanya di mana, Miska? Saya Salatiga, Pak. Kota Salatiga. Oh, Salatiga, mungkin ada desanya juga ya. Kapan-kapan mainlah ke sana, tanya-tanya sama perangkat desa. Badan usaha milik desa kita seperti apa gitu ya. Kalau bisa kalian berkontribusi loh di sana ya. Bantu-bantu mereka ya mengenai ngitung pajaknya ya. PPh 21 kayak apa, PPh-nya pasal apa ya, PPh final 21 kayak apa, PPh 22 gitu ya. PPh 23 kan kalian sudah pernah belajar tuh ya. Kalau bisa ngasih pembukuan sederhana para pengusaha itu. Kan kemarin juga sudah KKM ya. Makanya waktu KKM kalau di kelompok saya itu saya minta coba pengusaha-pengusaha kecil yang ada di sekitar kalian gitu ya. Bantu-bantulah mereka ya, kasihan tuh ya. Supaya mereka cepat gitu. Tapi jarang sih yang kadang-kadang kita kayak ngerepotin mereka gitu ya. Lagi dagang didatengin mahasiswa bikin pusing saya. Kadang-kadang pengusahanya gitu ya. Padahal itu ya nanti kalian lihat situasinya lah ya. Kalau bisa sih teman kalian yang lagi usaha. Kan ada tuh teman-teman SMA kalian ya yang mungkin jadi pengusaha gitu ya. Jangan heran lah ya. Saya ada tuh ya. Waktu saya kerja, saya sudah jadi PNS, sudah punya rumah. Ya. Teman SMA saya itu
belum punya rumah, dia masih jadi, mohon maaf ya, penjual jepit rambut di halaman masjid setiap hari Jumat. Ya, ketika itu saya lulusan D3 Kebendaraan Negara ya, itu sudah punya rumah BTN, walaupun dari kota itu jauh jaraknya, Miska ya. Ada di Bekasi, kantor saya di Jakarta kan gitu. Ternyata setelah dia, ya nggak semua sukses ya, dia sukses gitu ya maksud saya. Dan sekarang ekonominya lebih baik dari saya gitu ya. Dia punya anak buah banyak. Gitu. Padahal tadinya kayak gitu ya. Dan ketika saya dipindah ke daerah tuh ya, ke Pontianak, rumah saya itu saya titipkan sama dia karena dia belum punya rumah waktu itu. Sekarang rumah dia sudah besar gitu ya. Anak buahnya banyak, sudah punya perusahaan. Karena kalau pengusaha itu giliran maju ya maju gitu ya. Dan saya yakin itu dia belum bayar pajak tuh ya. Nah, ya. Padahal tugas kalian kan itu kan nggak harus, kalian mau tahu nggak sih yang ngumpulin pajak tuh orang Ditjen Pajak atau bendahara, Kebendaraan Negara yang ngumpulin pajak, benar-benar real harus motong pajak. Ternyata bukan Ditjen Pajak, ini direkam nih ya. Saya mau sampaikan beneran nih. Kalian itu kebanyakan nggak dilihat orang pekerjaannya. Ternyata yang mengut pajak, yang jibaku berhadapan langsung dengan wajib pajak itu para bendahara dan KPA ya. Tugasnya itu besar resikonya sebenarnya. Ya, ketika kalian kelebihan potong itu mereka marahnya ke kalian. Ya. Tapi orang pajak itu hanya apa? Menerima hasil kerja kalian. Ya. Oh sudah dipotong oleh Miska pajaknya sekian, nanti diperiksa. Miska kamu salah potong ya. Kan cuma satu transaksi dari sekian ribu kan gitu. Tapi nanti Miska disuratin gitu. Padahal yang jibaku itu sebenarnya orang-orang Kebendaraan Negara ya. Gitu. Termasuk tadi yang BUM desa ya. Kalian coba bantu mereka ya. Di desa juga ada nanti namanya pengelolaan keuangan desa ya. Bagaimana mereka harus belanja, kwitansinya apa, syarat-syarat kwitansi untuk bisa dipertanggungjawabkan. Jadi SP2D ya. Nah bedanya kalau di desa itu hanya apa namanya teman-teman ya, konsep SPP ya. SPP-nya sendiri nanti dibuat di pemerintah kabupaten. Di pemerintah kabupaten juga nanti akan dibuat SP2D-nya ya. Tetapi SPP, surat permintaan pembayaran itu ada di desa. Masih ingat nggak pelajaran itu? Pelaksanaan APBN. Masih ingat nggak? Ya. Jangan lupa ya. Itu core bisnis kalian kalau nanti sudah kerja di kantor ya. Mau di kantor mana aja, itu ada ya. Bahkan tadi termasuk di desa. Apa syarat-syaratnya? Harus ada kwitansi, meterai, tanda tangan PPK, bendahara. Ya. PPK-nya siapa di desa itu? Ya. Bendaharanya siapa? Kalian harus tahu. Ya, sekretaris desa itu PPK ya. Nanti kepala bagian keuangan itu jadi bendahara. Karena tadinya ada tuh bendahara desa, kemudian dengan peraturan Mendagri yang terbaru, bendahara desa dihapus. Kenapa dihapus? Karena banyak tuntutan dari bendahara desa untuk jadi PNS. Ya. Padahal di desa itu seharusnya tidak ada PNS-nya. Ya. Sekarang sudah tidak ada PNS-nya. Sesuai dengan peraturan desa yang terbaru ya, kalau nggak salah tahun 2004 itu sudah clear ya. Tolong koreksi kalau saya salah ya. Peraturan undang-undang desa itu ya, di situ sudah clear bahwa tadinya kan sekretaris desa itu PNS ya, dari kabupaten, PNS daerah ya. Sekarang sudah nggak boleh lagi, sudah ditarik semua itu. Jadi murni orang-orang di desa itu pemerintah desa itu adalah orang-orang yang ada di desa yang bukan PNS gitu ya. Lalu nanti ada manajer BUM desa, ya. Bahkan ada direktur utama BUM desa. Ya. Kalau sudah besar perusahaannya itu kaya juga mereka harusnya ya. Penghasilan kan harusnya tinggi kalau sudah punya jadi direktur utama sebuah perusahaan gitu ya. Misalnya ada desa yang sudah ekspor impor udang gitu ya. Udang ke luar negeri ya. Sudah punya perusahaan besar gitu ya, sudah ekspor impor. Dan itu tentu harusnya direktur utamanya bergaji besar. Gitu, kayak perusahaan biasa gitu ya. Nanti jumlah sharing pendapatannya ke desa tentunya juga sangat besar ya.
dibanding tadi yang ultra mikro. Kalau desa kalian maju, yang senang siapa? Rakyat yang tinggal di desa itu. Kalau mahasiswa PKN nggak boleh sih jadi pegawai BUM desa atau jadi perangkat desa, itu nggak boleh. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau mahasiswa PKN itu adalah pegawai negeri sipil, umumnya pegawai negeri sipil pusat. Kalaupun ada yang di daerah itu nggak banyak. Oke, kita lanjut ya. Diskusinya sudah selesai ya. Jadi simpulan apa tadi? Dana hibah tidak perlu dikembalikan. Innya ya. Sumbernya bisa dari pemerintah. Bahkan Prima kalau mau menyumbang pemerintah juga dapatnya sebutannya hibah dari rakyat kepada pemerintah. Boleh itu disebut dengan hibah ya. Kemudian ada istilah dana bergulir, ada istilah bantuan langsung kepada masyarakat ya. Juga ada bantuan pembangunan apa tadi? Masyarakatnya, dana pembangunan masyarakat. Bentar ya teman-teman ya. Ini dipanggil Pak Kaprodi, disuruh datang mana. Bentar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya dulu ya. Kalau saya harus datang ke kampus ya datang. Ini ada apa nih teman-teman ya dari Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, bahwa pemerintah menyalurkan dana 1,5 triliun untuk pelaku usaha mikro ya. Di tahun berapa nih? Ada usaha yang tidak tersentuh kredit usaha rakyat. Maka ada program ultra mikro di bawah 10 juta. Yang mau pinjam 2 juta, 3 juta, 7 juta, bayarnya bisa dicicil. Nah ini jadi perdebatan juga ya, di antara saya dengan beberapa dosen sebenarnya. Teman-teman kalau kemarin kan sudah kita diskusi juga ya. Siapa ya di sini yang saya kemarin? Ada yang mau buka usaha nggak gitu kan? Diskusinya sama siapa ya kemarin? Berapa butuh modal kan gitu? Sama Dea kalau nggak salah ya. 5 miliar cukup nggak? Kan gitu ya. Nggak berani saya Pak, 5 miliar. Tapi kalau 2 juta cukup nggak? Kemarin sudah tanya juga tuh. Ada nggak ya pengen buka usaha dengan hanya modal 2 juta? Ada nggak? Ada Pak. Ada ya. Jangan dikira nggak ada. Tapi saya nggak yakin Bella. Ya. Jangan-jangan 2 juta cuma uangnya aja untuk belanja bahan maksudnya ya. Tapi dia sebenarnya modal tempatnya nggak dihitung gitu ya. Kalau yang dari benar-benar dari nol itu nggak cukup 2 juta. 7 juta nggak cukup. Sewa tempatnya aja nggak cukup. Oke. Sekarang 2 juta. Mau jadi apa dia? Ya, misalnya dia belum punya apa-apa. Sewa tempat 1 bulan 500.000. Ya. Lalu beli apa dia? Mungkin meja ya. Nggak bisa beli gerobak. Untuk didorong itu belum bisa. Karena dia sudah sewa tempat tadi kan. Ataupun kalau dia mau beli gerobak, dia mau menjadi pedagang keliling, itu tidak bisa. Ini jadi perdebatan kan. 2 juta loh ya. Oke, pinjamnya 7 juta deh kalau gitu. Oke, 7 juta masih boleh tuh pinjam ultra mikro ya. Kemudian ultra mikro. 10 juta juga masih boleh. Lalu dia sudah berkembang misalnya.
Boleh nggak pinjam yang lain? Boleh ya, masuknya ke KUR ya, jangan ultramikro lagi. Dia bisa pinjam di sana sampai berapa kemarin? 200 juta ya. Kalau sudah berkembang lagi usahanya, boleh nggak pinjam? Boleh. Dia kredit usaha lainnya. Itu yang namanya kemarin naik kelas gitu ya. Perdebatannya ada di sini teman-teman. Kalau tenornya hanya 1 tahun, gitu ya, pinjam 2 juta. Berapa dia harus bayar 1 bulan kemarin? 100.000 sekian. Ya kan? 2 juta dibagi 12 ya. Itu bagi yang punya modal hanya 2 juta. Jangan-jangan setiap hari itu untungnya hanya 10.000, 20.000. Untuk biaya makan saja sudah nggak cukup gitu. Apalagi buat bayar utang. Gitu loh. Apakah tenornya ini bisa diperpanjang atau tidak? Gitu ya. Apa resikonya bagi pemberi dana misalnya nanti. Nah itu nanti kalau bisa kalian jadi pengambil kebijakan di kementerian ya. Kalian pertimbangan itu. Tenor itu kalau orang usaha itu sebaiknya mungkin 5 tahun ya. Dan kalau perlu ada yang namanya grace period. Ya. Suatu masa dia tidak harus membayar angsurannya dulu. Mau nggak seperti itu? Memberikan bantuan pembiayaan. Sorry ya, bantuan jangan diartikan dengan kata hibah tadi. Bantuan pembiayaan kepada pengusaha. Itu tolong kalian pikirkan. Ya. Ada yang mau menanggapi apa yang saya sampaikan? Kalau nggak ada kita lanjut ke materi berikutnya. Ini materi yang lain sebenarnya materi yang bisa kalian baca ya teman-teman. Kegiatan UMKM. Ini tergantung peraturannya ya teman-teman ya. Ini sudah banyak perubahan ya. Ini sejarah ya. Kemarin apa tuh? Ultramikro ada definisinya kan di slide yang saya sampaikan ke kalian kan. Ultramikro itu bahkan ketika ada seseorang yang baru di PHK, baru niat berusaha, itu sebenarnya adalah nasabah potensial dari ultramikro ya. Persyaratannya gimana sekarang? Di perbankan. Nah, itu kalian perlu tinjau lagi ya. Di Pegadaian maksud saya ya. Ternyata kalau di Pegadaian itu ada yang namanya perlu agunan tetap ya. Perlu agunan. Kalau ada kendaraan misalnya harus ada BPKB-nya yang ditahan di Pegadaian gitu ya. Ini kira-kira gimana nih kalau kebijakan seperti ini? Operasionalnya ya. Ini dari kebijakan pemerintahnya kan enggak harus seperti itu ya. Gitu loh. Tapi kalau ke pembiayaan kelompok ya, misalnya Prima tadi punya perusahaan apa Prima tadi? Editing film ya, bikin kecil-kecilan ya, melayani para mahasiswa di setiap kampus. Kan mahasiswa juga itu suka bikin-bikin film tuh Prima ya. Kalau Prima mau bikin apa bisa menangkap peluang usahanya ya, UI, Gunadarma itu kan banyak tugas-tugas bikin video sekarang. Ya. Mahasiswa swasta juga itu. Supaya videonya kualitas bagus, diupload di YouTube, menarik itu kan. Kayak jasa Prima misalnya. Prima bikin persekutuan, ada 5 orang, 10 orang PKN STAN. Perlu pembiayaan, itu nggak perlu jaminan tuh. Yang dipegang ketuanya itu Prima ya. Primanya misalnya jadi ketuanya. Terserah sih kalian mau bikin usaha apa gitu ya. Nah, selanjutnya sampai ke situ tadi bicaranya ya. Oh ini tadi kita bicara ini kan ya, kegiatan ekonomi rakyat tadi ya. Dan ini peta skema kredit program pemerintah ya. Ini ada yang tadi saya bilang tuh, ada yang langsung ya, ada yang tidak langsung ya. Kalau kredit program dari dana pemerintah itu ke perbankan, itu tidak langsung ya, kepada mereka ini ya, kaum ini. Ya, tapi harus melalui perbankan. Tetapi kalau dari sisi perbankannya,
tentunya kepada mereka ini disebut secara langsung gitu ya. Jangan dispute ya, jangan bingung ya. Kalau dana pemerintahnya itu tentunya investasinya tidak langsung ya, karena harus melalui lembaga perbankan ya. Tetapi kalau dari perbankannya ke para penerima bantuannya adalah sifatnya langsung. Bagaimana dengan BLU? BLU juga tidak langsung sebenarnya ya, karena dia perlu perantara, kecuali yang UMI ya. Yang UMI juga sebenarnya tadi saya sampaikan tidak langsung juga dia harus melalui lembaga keuangan ya. Bank BRI, Pegadaian, koperasi, lembaga apa itu? Madani apa itu ya? Perusahaan Madani itu ada di sini ya. Sebentar. Di halaman berikutnya ya. Saya lupa itu lembaganya. Ya. Ada juga nanti itu. Dia PLU itu tidak langsung ke itu, harus pakai kalau apa termasuk kelompok tadi ya. UMI itu bisa kepada kelompok. Ya. Tapi kalau menurut yang saya baca sih tetap dia harus melalui semacam penyalurnya gitu ya. Penyalurnya. Nggak bisa dari PIP langsung, itu nggak bisa. Kemudian apa lagi nih? Jadi semuanya kalau menurut saya tidak langsung ya. Ada yang risk sharing ya, dana bank. Ada yang subsidi bunga. Ingat kemarin tuh ya. Kalau yang KUR itu bentuknya apa itu kemarin tuh? Bantuannya berupa apa? Bukan pokok ya, KUR ya, tapi hanya bunganya saja ya. Yang tadi masuk ke akun apa tadi pembukuannya itu ya. Nanti kalian bisa cek lagi yang di JDIH itu ya. Terus apa lagi nih? Gambaran pembiayaan UMI. Pembiayaan UMI ini menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro. Ultramikro itu yang mana tuh? Yang tadi itu yang sudah saya sampaikan bahwa kalaupun pengangguran baru selesai di PHK, itu termasuk golongan ultramikro sebenarnya. UMI itu orang-orang pribadi yang berusaha, bukan perusahaan. Usaha ultramikro itu yang berhak menerima, ya, yang tidak sedang dibiayai kredit program pemerintah. Ya. Nanti sebenarnya para pengusaha kecil tadi ya, ultramikro termasuk itu didata itu ya, datanya itu masuk ke dalam SIKP ya, sistem informasi apa itu SIKP? Ada yang ingat nggak? Ya. Teman-teman, SIKP itu apa? Kalau lagi sibuk kayak gini. Coba di screen apa di sistem informasi apa itu SKP? Sistem informasi kredit program, Pak. Ya, kredit program itu ya. Itu di data itu ya. Cuman masalahnya mereka itu kan timbul tenggelam ya. Apalagi kemarin di masa Covid ya. Ada yang tiba-tiba jadi pengusaha karena perusahaannya sementara memberhentikan dia gitu kan. Kemudian ketika sudah mulai stabil lagi seperti saat ini ya, mereka dipanggil kerja tuh. Usahanya berhenti itu ya. Ada yang begitu ya. Tapi kalau memang usahanya menjanjikan, ya, keuntungannya menjanjikan, biasanya mereka nggak mau tuh dipanggil lagi. Coba kalian nonton YouTube deh, kisah-kisah sukses. Ada yang sudah digaji belasan juta aja, akhirnya jadi pedagang kaki lima aja dia. Karena ternyata lebih menjanjikan. Jadi kalau memang laku ya, karena tidak semua laku ya. Saya termasuk yang mencoba-coba usaha ya teman-teman ya. Jadi memang lumayan berat itu ya, membangun sebuah usaha itu. Dan menyedihkan. Kadang-kadang dagangan kita itu kalau nggak terjual kan basi itu ya. Kalau kita jualan makanan. Gitu ya. Tapi yang sedang saya kerjakan ini adalah sedang membangun mental sebenarnya. Mental anak saya dan saya sendiri. Ya. Karena kalau saya nanti misalnya sukses jadi pengusaha, punya uang banyak, ya mungkin ngajarnya lebih serius gitu ya. Atau sebaliknya nggak ngajar lagi gitu. Ini direkam lagi ya. Mohon maaf. Tapi sebenarnya saya sih merasa sudah selesai tugas saya ya teman-teman, nggak perlu macam-macam lagi. Tapi ada anak itu ya, anak saya yang perlu saya didik untuk jadi pengusaha.
Itu bukan seperti makan cabai ya kalau jadi pengusaha. Kita makan hari ini pedas, nggak bisa begitu. Itu tempaannya 5 tahun ya kalau untuk jadi pengusaha, dan itu belum tentu sukses. Jadi tadi itu masa 5 tahun itu masa kritis buat pengusaha. Coba kalian pertimbangkan kalau nanti jadi penentu kebijakan. Nah, nanti setelah didata di SIKP itu kelihatan tuh, ya, apakah dia berhak atau tidak. Terus dia punya NIK, EKTP dan seterusnya ya. Ini nanti ada segmen pasar, usaha ultramikro ya. Nah, usaha ultramikro juga wajib didampingin. Siapa pendampingnya? Banyak nanti yang jadi pendampingnya, baik yang sukarela, termasuk pakaian stand ya. Saya punya angen-angen, kemarin kan sudah saya sampaikan, bikin inkubasi ya, atau apa itu, tempat berkembang biaknya ya, para UMKM di PKN stand. Universitas Pajajaran sudah buat, ya. UGM sudah buat. Kenapa kita di Kementerian Keuangan belum buat? Gitu ya? Padahal kita punya 3 core bisnis ya. Kalau lihat dari eselon satunya kan, DJ Perben, Bea Cukai, dan Perpajakan. Dan kita juga ahli-ahli pembukuan, akuntansi kan. Kita sekolah tinggi akuntansi. Kita punya sumber dayanya gitu ya. Kalian manajemennya. Ya. Kalau kita mau telisik ya, di mana sih peran kebenaran negara di manajemennya? Termasuk bagaimana nanti perpajakannya kalau melayani itu ya. Karena orang DJP belum tentu paham tuh. Ya. Bagaimana kerjaan bendahara itu, karena mereka tidak menangani soalnya ya. Mereka bikin aturan itu kan yang mengerjakan orang-orang di kantor pusat ya. Kalau di KPP dia nggak melakukan itu ya. Dia hanya memeriksa kebanyakan pekerjaan kalian sesuai aturan. Tetapi teknis memotongnya, bagaimana cara memotongnya, berapa, itu kadang-kadang mereka juga harus belajar dulu gitu ya, dibandingkan sama kalian yang praktek setiap hari itu ya. Jadi kalian bisa tuh kalau UMKM mau jadi rekanan pemerintah ya, baik pemerintah daerah, desa maupun pusat gitu ya. Pajaknya bagaimana? Dipotong berapa persen untuk kegiatan pembelian barang atau jasa tertentu gitu ya. Terus apa lagi nih yang kita mau bahas? Tadi ini syarat-syaratnya ya. Kalian bisa baca sendiri ya yang ini ya. Prinsip pembiayaannya ya, dan seterusnya. Penyalurnya ya. Ada linkage-nya ya. Ini ada PNM. Permodalan Nasional Madani. Nah, itunya lupa saya. Ada lembaga penyalur ya, ada yang langsung, tidak langsung, tapi umumnya ini tidak langsung. Tapi kalau lembaga penyalurnya itu ya langsung tentunya ya, gitu ya Bella ya. Ini ada PT Pegadaian. Coba kalian bandingkan nih. Kalian buka websitenya Pegadaian, berapa bunganya, syaratnya apa? Ternyata itu enggak semua ultramikro bisa gitu ya. Kadang-kadang harus ada jaminannya itu ya kalau di Pegadaian. Kalau enggak pengen ada jaminan ya ke koperasi atau kelompok tadi. Itu yang repotnya ya. Masalahnya kelompoknya nanti diakui atau tidak, gitu. Bisa menerima atau tidak. Ya. Nah ini yang perlu kalian pelajari juga nih teori-teorinya teman-teman ya. Yang tadi microfinancing ya. Soalnya teorinya sederhana aja ya. Yang microfinancing itu ya. Ini ada 2 ya menurut Stuart Rutherford ya. The Poor and Their Money. Ini dari Oxford University. Cara di seluruh dunia itu ya, secara teori. Cara rakyat kecil ya, itu mengumpulkan uang. Itu ada yang secara menabung ya. Mungkin siapa di sini yang senangnya nabung? Menabung ya sampai uangnya besar. Jumlahnya cukup untuk membiayai kegiatannya. Ada yang, aduh kalau saya nabung kelamaan gitu ya. Saya tipenya di situ ya. Kapan saya bisa punya rumah misalnya? Kan ada orang-orang yang nggak mau kredit ya, kalau pengen punya rumah. Dan ada juga yang ini masalah masing-masing ya. Tapi kalau saya dulu agak kesulitan kalau terlalu lama di rumah mertua ya, saya nggak bisa. Di satu sisi juga saya kan sudah PNS gitu. Kebetulan jaminannya hanya SK gitu ya. Akhirnya saya pinjam kredit. Maksudnya gini, ada yang pakai utang dulu gitu ya. Cara mereka mengumpulkan uang, baru kemudian bayar cicilannya. Nah ini dia, ya ada yang saving down, ya saving down itu
dia nabung dulu ya, nabung dulu uangnya sedikit-sedikit ya, sampai nanti banyak nih yang meningkat uangnya, dapatlah dia di jumlah yang dia butuhkan gitu ya. Ini gambaran uangnya yang sudah dia kumpulkan di masa datang ya, in the time di sini ya. Ada yang metodenya pengusaha kecil atau orang-orang kecil itu ya, kelompok poor itu ya, yang pakai berutang ya teman-teman ya, yang pakai berutang ya. Jadi dia butuh uang berapa gitu ya. Nah uang itu dia pinjam dulu ya, taking an advance and repaying it through a series of saving. Kemudian baru dia nyicil utangnya itu ya. Itu yang kalian perlu pahami. Dan ini teorinya di seluruh dunia seperti itu. Nah ini ada apa lagi nih? Microfinance debate and challenge ya. Loan pricing. Before determining loan price and should take this to cost, administrative cost. Nah ini ada debatnya ya. Ada biaya pinjaman nanti ya. Ada dampaknya apa. Ada pengaruh gender, ada pengaruh apa? Kepercayaan juga ya di situ ya, dampaknya gitu. Ini kalau secara teorinya ya. Kemudian apa lagi nih? Benefitnya apa ya? Keterbatasan yang ada di situ nanti dasar-dasar bagi kalian yang akan menggantikan para pejabat nanti ya untuk menetapkan kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan UMKM. Ya. Kalau skemanya sudah paham kan ya? Skemanya kalau KUR itu seperti apa ya, kalau apa tadi UMI seperti apa, bantuan langsung UMI seperti apa gitu kan. Tadi kata kuncinya hanya di pengertian tentang hibah dan dana bergulir, kata kuncinya ada di situ aja. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Masalah-masalah simpel itu ya kalau kita bukukan teman-teman itu bisa jadi referensi ya. Kayak ini masalah tadi itu bagaimana mereka mengumpulkan uang itu kan di kepala kita biasa itu ya. Kayak Bella mau beli sepatu ya. Apakah Bella mau ngumpulin uang saku atau langsung minta ayah, ya belikan saya Bella, apa belikan saya sepatu, kata Bella. Alarmnya bunyi. Enggak, mana dia? Oke. Kayak Bella tuh mau beli sepatu ya. Kalau minta ayah langsung, nanti ayah boleh potong uang saku Bella. Ya. Bella separuhnya aja ya, tiap minggu. Ya itu namanya utang dulu ya. Tapi kalau Bella nabung dulu ya monggo aja. Itu pilihan hidup masing-masing. Ya. Itu sederhana sebenarnya, tapi bisa jadi buku buat referensi. Masalah-masalah penting ini yang pelik yang perlu kita pecahkan tadi. Bagaimana memberikan tenor bagi UMKM. Ya. Itu kayaknya belum ada tuh yang ngatur ya. 5 tahun. Ya. Terus apakah perlu grace period? Kalau coba kalian tulis itu mau jadi menarik. Gitu. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri ya. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti yang ikut surat tugas bisa ikuti dengan cara membaca ya, karena saya bahan-bahan insya Allah sudah lengkap gitu ya. Saya cuma menjelaskan. Termasuk yang jadi tadi itu kan kata hal-hal penting yang perlu kalian pahami. Itu bisa dibaca oleh mereka. Atas perhatian kalian, dan kalau saya masih banyak kekeliruan, kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Izin teman-teman.